Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel Cermin Kehidupan dimanapun kalian berada. Salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi bersama kami channel Cermin Kehidupan, di mana kita akan membahas kisah-kisah menarik untuk Anda simak. Mari kita langsung simak kisahnya. Kisah suami yang ditinggal istri pergi akibat miskin. Aku buktikan bisa jadi pengusaha sukses dan kaya. Derita suami yang ditinggal istri karena miskin, sehingga ia bertekad akan menjadi seorang pengusaha sukses dan kaya ini, berawal dari Nanda, istriku yang sering meremehkan dan menghinaku, karena aku hanyalah seorang pedagang ikan cupang biasa. Nanda selalu mengeluhkan kapan kami akan menjadi pengusaha sukses dan kaya seperti mimpiku. Hari itu, ia mengancamku akan meninggalkanku jika aku masih juga miskin. Jujur, aku sangat sedih kenapa istriku bisa-bisanya mengatakan hal tersebut. Sudah berulang kali aku menjelaskan bahwa untuk menjadi pengusaha sukses dan kaya, butuh kesabaran dan kerja keras. Mas, aku sudah nggak kuat hidup miskin sama kamu. Sekarang aku mau pergi, kata istriku yang sudah membawa tasnya. Nan, jangan tinggalin aku. Aku janji aku bakal kerja keras supaya jadi pengusaha sukses dan kaya, kataku. Mau sampai kapan? Nunggu lebaran monyet, katanya. Udah ya mas, aku udah nggak bisa hidup sama orang yang bisanya cuma mimpi jadi orang sukses kayak Raya, katanya lagi. Namun, istriku tetap saja pergi meninggalkanku. Tak lama kemudian, ia mengirimiku surat gugatan cerai. Saat itu perasaanku kacau balau. Aku seperti berada di antara perasaan sedih dan juga marah. Aku sangat mencintai istriku, tapi selama pernikahan kami, yang aku dapatkan hanya derita, hinaan, karena aku belum bisa mewujudkan mimpi untuk menjadi pengusaha sukses dan kaya raya. Akhirnya karena rasa marahku pada Nanda, aku bertekad untuk menjadi pengusaha sukses dan kaya, agar aku bisa membuktikan kepada Nanda jika mantan suaminya bisa memenuhi mimpinya. Aku mulai mempelajari bisnis dan belajar dari tetanggaku cara berbudidaya cupang agar bisa menghasilkan banyak uang. Tak selalu mulus, jatuh bangun pernah aku rasakan, tapi tak membuat semangatku untuk menjadi pengusaha sukses dan kaya tercapai. 2 tahun kemudian, berkat kerja kerasku dan juga karena Nanda, aku berhasil mempunyai tempat pembudidayaan ikan cupang dan ikan hias lainnya. Akhirnya berkat Nanda yang telah meninggalkanku, aku bisa menjadi seorang pengusaha ikan cupang yang sukses dan kaya. Hari itu, aku bertemu kembali dengan Nanda di acara pembukaan sebuah cabang bisnis yang ke-10 di Jember. Saat itu, ia begitu terkejut saat tahu bahwa aku adalah pemilik outlet tersebut. Ia tak merespon, lalu meninggalkan tempat itu bersama pacar barunya. Setiap orang bisa menjadi sukses dan kaya raya asal ada tekad dan kerja keras, kataku saat diwawancara. Namun saya bisa seperti ini karena ada seorang wanita yang membuat saya sampai ada di sini. Ia yang membuat saya sampai berani bermimpi. Namun uang membuat saya berani menjalani saat-saat paling buruk adalah istri saya, Ningsih, tambahku. 1 tahun yang lalu aku menikahi Ningsih. Dia adalah anak dari Pak Harjo, tetanggaku yang mengajariku berbisnis. Jika bukan karena motivasinya dan dukungannya, mungkin aku tidak sampai di sini. Kisah seorang ayah yang dibuang anaknya pada malam takbiran. Hari Raya Idul Fitri menjadi momen bagi keluarga untuk berkumpul dan melepas kerinduan. Namun tidak bagi Samanto asal Brebek Nganjuk. Pada hari kemenangan ini, dia justru dibuang oleh anak kandungnya sendiri di jalan. Hal itu dilakukan pada malam takbiran. Takbiran wingi, anakku sing barep ngejak metu numpak mobil. Aku tako, apa dijak nang di aku dikongkon menengai. Ternyata aku diduno, nang embong. Takbiran kemarin, anak sulungku mengajak keluar aku, lalu diturunkan di jalan. Samanto sendiri lupa berapa usianya sekarang. Yang dia tahu saat ini berada di Surabaya, tepatnya di Griyawardah, kelolaan Dinas Sosial Kota Surabaya, dan itu bukan karena keinginannya. Satu yang tak bisa lepas dari ingatannya,
Saat semua orang menantikan malam kemenangan melalui gema takbir, saat itu pula ia ditelantarkan oleh anak kandungnya di jalan raya salah satu ruas sudut kota Surabaya. Seiling aku waktu iku, disuruh lungguh nang dalan, terus motore lungo ninggal aku dewean, ana wong gawe seragam, aku diangkut tidak lagi kene, anakku mbok aku. Seingatku waktu itu aku disuruh duduk di jalan, lalu mobilnya pergi. Kemudian ada orang memakai seragam Satpol PP. Ucapnya sambil tak terasa, air mata mengalir di pipinya Jumat 8 Juli 2016. Samanto mengakui anaknya memang terbilang kejam. Selain membuang dirinya, anaknya juga sempat menyiksa ibu kandung sendiri. Aku stroke, anakku kejam, nang omah mae yo diida-ida. Aku wis ngomong, "Nduk iki wong tuamu, aja tega ngono." Aku stroke, anakku kejam. Di rumah ibunya juga diinjak-injak. Aku sudah bilang, "Nduk ini orang tuamu, jangan setega itu." Ucapnya sambil menerawang mengingat kondisi rumahnya di Brebek Nganjuk. Saat ini karena perlakuan anak sulungnya itu, Samantha tidak tahu kemana istrinya pergi. Keduanya sengaja dipisahkan. Nang omah aku gak oleh metu, aku dikongkon nang kamar terus, izin aku lorong ini. Izin karo tonggo, izin karo kancane. Di rumah aku gak boleh keluar, aku disuruh di dalam kamar terus, dia malu aku sakit seperti ini, malu dengan temannya, ujarnya. Saat tubuhnya masih segar dan kuat, Samantha bekerja sebagai salah satu penjaga keamanan di pabrik makanan ternak. Sang anak adalah penyemangat dirinya banting tulang mencari rezeki. Ia ingat saat anaknya masih kecil, Samantha menyisihkan uang untuk membelikan sepeda. Meskipun sebenarnya kondisi keuangannya pas-pasan. Saat anaknya rewel, dia dengan sabar menggendongnya dengan jarik atau selendang agar ia kembali tenang. Saat anaknya sakit, ia ingat betapa ia dan istrinya repot membawanya ke rumah sakit. Soalnya aku wong rak duwe, jadi dia jahat. Aku gak iso ngekei mangan, akhirnya ngomel-ngomel, bapak nyaluk sepuro nak. Aku wis tau ngomong bolak-balik. Nak, nek bapak karo ibumu duwe salah nyaluk sepuro. Omong ngono bojomu pisan. Soalnya aku orang tak punya, jadi dianya jahat. Aku tidak bisa memberi makan, akhirnya ngomel-ngomel. Bapak minta maaf nak. Aku sudah berkali-kali ngomong, nak, bila bapak dan ibu mempunyai salah, minta maaf, istrimu kasih tahu sekalian. Kisahnya dengan kembali berderak air mata. Tadinya, Samantha ingin berlebaran bersama keluarga dan ingin bertemu dengan cucu-cucunya yang kini sedang bertumbuh dewasa. Dia rindu momen sungkem bersama sambil menikmati makanan khas. Namun harapan itu sirna. Maksudku aku ingin nang omah, isor yoyowan karo anak putu. Lah kok aku dibuat? Tahu tak halus no arekku, tapi ya tetap kasar. Aku pingin pulang. Aku kemarin bermaksud di rumah bisa berlebaran bersama anak cucu. Lah kok dibuang? Aku telah berusaha anakku itu untuk berperilaku halus, namun tetap saja kasar. Keluhnya sambil memegang kepala. Kendati dibuang anaknya, namun Samantha tetap memaafkannya dan berdoa agar anaknya berubah. Aku wis ngampuni anakku, tetap nungo ben anakku berubah. Aku sudah mengampuni anakku, tetapi aku berdoa agar dia berubah. Ya Allah ampuni, aku kepingin pulang, katanya lemas. Ini adalah hari keempat Samantha bersama teman-teman sebayanya tinggal di tempat penampungan milik pemerintah. Dia berharap waktu akan cepat berlalu, hingga suatu hari keluarganya menjemputnya dan kembali memerlukan kehadiran Samantha. Semoga